Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 1-2 dan ayat 9 sampai dengan ayat 12. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 1-2 dan ayat 9 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, berusahalah hidup dengan tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup Tenang di dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Adam Halls. Mari kita mulai kisah inspiratif. Awalnya saya tidak terlalu memperhatikannya. Hari itu, saya turun dari kamar hotel untuk sarapan. Segala sesuatu di ruang makan itu terlihat bersih. Makanan tersaji lengkap di meja prasmanan, lemari pendingin terisi penuh, dan wadah peralatan makan tertata rapi.
semuanya sempurna. Lalu, mata saya tertuju pada seseorang yang melakukan ini, dan itu tanpa menarik perhatian. Namun, semakin lama saya memperhatikannya, semakin saya kagum. Pria itu bekerja sangat cepat, tidak meluputkan apapun, dan cekatan mengisi ulang semuanya sebelum ada yang meminta. Sebagai orang yang pernah lama bekerja di bidang penyajian makanan, saya bisa melihat orang itu sangat memperhatikan detail. Segalanya sempurna karena ia melakukan pekerjaannya dengan setia meski hanya sedikit orang yang menyadarinya. Melihat pria itu bekerja dengan sangat cermat, saya teringat pada perkataan Paulus kepada jemaat di Tesalonika, "Berusahalah hidup dengan tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain. Hendaklah kalian bekerja mencari nafkah sendiri. Kalau kalian hidup demikian, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan menghormati kalian." Paulus mengerti bagaimana seorang pekerja yang setia dapat menerima penghormatan dari orang lain, karena sikap tersebut secara diam-diam memberikan kesaksian tentang pengaruh Injil dalam membuat suatu tindakan pelayanan yang terlihat sepele menjadi bermartabat dan bermakna. Saya tidak tahu apakah pria yang saya lihat hari itu adalah orang Kristen. Namun, saya bersyukur bahwa ketekunannya dalam bekerja mengingatkan saya untuk senantiasa mengandalkan Allah dalam upaya menjalani hidup dengan tenang dan setia sebagai cerminan dari kesetiaannya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana seharusnya iman Anda mempengaruhi cara Anda bekerja. Bagaimana sikap kita yang tekun dalam bekerja dapat menjadi kesaksian iman yang berdampak. Hal ini patut kamu ketahui. Menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan tema yang mendominasi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Selain itu, pekerjaan juga menjadi fokus penting dalam surat-surat ini. Paulus tidak hanya giat bekerja keras dalam pelayanan merintis gereja, tetapi juga bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Orang percaya perlu memiliki prinsip menantikan sambil bekerja sampai kedatangan Yesus kembali. Bukan untuk melakukan apa yang cemar. 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Melakukan yang cemar itu sudah sifat asali manusia. Dalam diri kita sudah tertanam perangkat dan kebiasaan kecemaran. Itulah sebabnya Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini adalah firman Tuhan yang keras, karena ayat selanjutnya menyatakan, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Bayangkan betapa seriusnya jika kita dianggap menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudus kepada kita. Atas kasih-Nya kita ditebus, diselamatkan dan dianugerahkan Roh Kudus sebagai Sang Penolong. Tapi atas segala kecemaran yang kita lakukan, kita justru menolak Allah. Paulus menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah gambaran manusia yang seharusnya penuh dosa dan tidak layak untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Tapi oleh kasih karunia Allah yang begitu besar kita sudah ditebus lunas lewat Kristus.
Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan lewat Petrus berkata, "Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini semua telah kita terima, bahkan dikatakan dengan cuma-cuma, artinya dengan menerima Kristus seharusnya kita bisa memulai sebuah kehidupan yang baru yang benar-benar kudus. Kecemaran akibat dosa bukanlah menjadi agenda kita selanjutnya menurut Tuhan. Hidup kudus, dan bukan cemar, itulah yang seharusnya kita lakukan setelah kita ditebus dan dibenarkan lewat darah Kristus. Tuhan telah memberikan, selanjutnya tugas kita untuk mempertahankan. Inilah yang menjadi masalah, karena arus dunia dengan segala iming-iming yang ditawarkan di dalamnya akan terus-menerus berusaha meracuni kita yang lemah ini. Segala bentuk tipu muslihat siap digelontorkan iblis untuk meruntuhkan kita, menjauhkan kita dari kekudusan dan mengarahkan kita ke dalam berbagai bentuk kecemaran. Kelemahan kita membuat terdapatnya banyak lubang-lubang dalam pertahanan kita yang sangat rentan untuk diserang. Tapi Tuhan tahu bagaimana lemahnya kita. Tidak akan mungkin kita mampu bertahan melawan arus dunia dengan segala penyesatan di dalamnya apabila kita hanya mempergunakan kekuatan kita sendiri. Oleh sebab itu Tuhan memberikan penolong bagi kita, Roh Kudus, untuk menyertai, menolong, mengingatkan dan menguatkan kita dalam bertahan dan melawan arus ini. Jangan lupa pula bagaimana besarnya kuasa firman Tuhan yang tidak saja harus kita baca, renungkan dan perkatakan, tetapi harus diaplikasikan secara nyata pula dalam perbuatan kita. Dengan ini, semua seharusnya kita mampu menjalankan apa yang menjadi panggilan Allah bagi kita. Sekali lagi bukan untuk kecemaran, melainkan untuk kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Kita tidak akan bisa mengalami kemuliaan Tuhan apabila kita masih hidup penuh kecemaran. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kita agar hidup sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kita pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kita. Karena itu, marilah kita berusaha melakukan apa kudus dan menghindari apa yang cemar agar kita layak menerima kehidupan yang kekal. Saling menasihati dan membangun. 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata, "Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan." Sebagai makhluk sosial kita butuh saling menasihati dan membangun. Artinya, kita butuh dorongan dan dukungan orang lain mencapai tujuan kita masing-masing. Hal ini disadari Paulus sehingga ia menasihati jemaat di Tesalonika. Dari nas hari ini sudah jelas Allah menghendaki jemaatnya untuk saling menasihati dan saling membangun. Untuk mewujudkan kerinduan Allah ini, maka perlu adanya persekutuan keluarga. Dalam persekutuan anak-anak Tuhan, sangat perlu sekali saling memperhatikan satu sama lain karena setiap orang memiliki kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Sehingga ketika orang lemah dia akan dikuatkan,
Ketika orang jatuh, dia akan dibangkitkan oleh sesama anggota persekutuannya. Jika ada sesama saudara seiman yang berbuat salah, akan saling menegur. Intinya, membawa jemaat pada kebaikan sesuai ayat Alkitab tentang hidup benar sesuai kebenaran sejati yang diajarkan oleh Allah. Saling menasihati dan saling membangun diperlukan sikap kerendahan hati satu sama lain. Orang yang menasihati tidak merasa paling benar dan paling pintar. Sedangkan yang dinasihati atau ditegur harus membuka hati dan menerima nasihat dari teman seimannya. Orang yang membangun hendaknya membangun iman seseorang. Ia harus mengarahkan orang itu untuk lebih mengenal Allah secara pribadi, karena ketika seorang mengenal Allahnya, maka dia akan hidup benar di hadapan Allah. Dasar teguran dan nasihat adalah kasih. Kasih Allah yang menggerakkan seorang menasihati, menegur, dan membangun orang lain. Betapa indahnya ketika umat Tuhan hidup rukun dengan saling mengasihi, menasihati, menegur, dan saling membangun. Hal ini akan terjadi jika satu sama lain memposisikan orang lain lebih utama dari dirinya sendiri, seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan demikian, hidup anak-anak Allah mendatangkan damai sejahtera, sesuai Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jemaat di Tesalonika masih sangat muda dan membutuhkan pertolongan dan dorongan. Karena itu Paulus menguatkan jemaat yang masih muda ini dan memberikan contoh-contoh spesifik bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang percaya dengan sesamanya. Ayat 11 berkata, saling membangun, dengan cara memberitahu orang lain kualitas yang saudara kagumi dalam diri orang tersebut. Ini membutuhkan ketulusan dan kerendahan hati. Ayat 12 dan 13 dengan tema menghormati dan menjunjung pimpinan dalam kasih. Dengan mencari cara untuk bekerja sama, menahan kritik yang tidak membangun, berterima kasih dan mengungkapkan penghargaan bagaimana saudara merasa ditolong melalui kepemimpinan mereka serta hidup dalam damai. Ayat 14 berkata, menegur yang tidak tertib, menghibur yang tawar hati, membela yang lemah, dengan cara mengingatkan mereka akan firman Tuhan. Mendukung yang lemah dengan mengasihi dan berdoa bagi mereka, sabar, pikiran situasi yang mencobai kesabaran saudara, dan rencanakan bagaimana supaya saudara dapat tetap sabar. Karena itu, kehidupan Kristen tidak dapat kita jalani sendiri dengan kekuatan kita, tetapi melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita dan yang bekerja di dalam diri sesama kita untuk saling menasihati dan membangun. Melayani untuk menyukakan Allah. Saat membaca perjalanan misi Rasul Paulus yang penuh dengan tantangan dan penderitaan, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa ia bersedia mengalami semua kesulitan tersebut? Apakah ia mencari keuntungan? Tidak. Bila ia mencari keuntungan, ia tidak akan bisa bertahan saat menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan, bahkan penderitaan. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa motivasi pelayanannya adalah untuk menyukakan hati Allah, bukan untuk menyukakan manusia. Apa saja yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menyukakan hati Allah? Pertama, Rasul Paulus berjuang memberitakan Injil dengan berani dan setia walaupun ia harus menghadapi orang-orang yang menentang pemberitaan Injil. Semangatnya tidak kendor walaupun ia berkali-kali harus masuk penjara.
seperti yang terjadi saat ia memberitakan Injil di kota Filipi. Kedua, Rasul Paulus melayani dengan hati yang tulus. Ia tidak memiliki maksud tersembunyi, mencari keuntungan bagi diri sendiri, dan ia tidak mencari pujian. Ketiga, Rasul Paulus bersikap seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat orang yang dilayaninya dengan penuh kasih. Kasih membuat ia melayani bukan hanya dengan kata-kata saja, melainkan melalui seluruh hidupnya. Keempat, Rasul Paulus seperti seorang ayah yang dengan tekun menasihati anak-anaknya satu persatu. Kelima, Rasul Paulus memiliki kerinduan yang besar dan selalu mencari kesempatan untuk melayani jemaat. Dia bukan hanya menunggu kesempatan baik untuk melayani, melainkan ia memakai setiap kesempatan untuk melayani. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita agar kita memakai setiap kesempatan untuk melayani. Pelayanan tidak boleh dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan atau agar kita dihargai oleh para pejabat gereja, melainkan agar hidup kita menyenangkan hati Allah. Oleh karena itu, jangan melayani hanya saat kita memiliki waktu luang, melainkan luangkanlah waktu untuk melayani. Janganlah kita melayani hanya saat keadaan kondusif, melainkan manfaatkanlah setiap kesempatan untuk melayani. Janganlah melayani hanya melalui kata-kata saja, melainkan kita harus melayani melalui seluruh hidup kita. Pelayanan apa yang sedang Anda lakukan saat ini? Mengapa kita harus menjadikan hidup tenang sebagai tujuan kita? Orang-orang percaya diselamatkan untuk suatu tujuan untuk menunjukkan kemuliaan dan karakter Allah. Dalam 1 Tesalonika 4, Paulus memerintahkan umat Kristiani untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan sehingga kita dapat memenuhi misi yang ditetapkan Tuhan. Paul menulis, "Jadikanlah tujuanmu untuk menjalani kehidupan yang tenang, mengurus urusanmu sendiri dan bekerja dengan tanganmu sendiri, seperti yang kami instruksikan kepadamu sebelumnya. Dengan demikian orang yang tidak beriman akan menghormati cara hidupmu dan kamu tidak perlu bergantung pada orang lain." Melalui persatuan dengan Yesus Kristus, Allah memanggil kita untuk dikuduskan atau diubah secara rohani oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Transformasi kita menghasilkan kemurnian seksual, kasih persaudaraan, dan kehidupan kudus. Menjalani hidup tenang adalah menjalani atau berperilaku tenang. Menjalani hidup bebas dari gangguan atau keributan. Istilah Yunani aslinya diterjemahkan di bagian lain dalam Alkitab sebagai ketenangan, istirahat, dan menjaga kedamaian. Paulus mengajarkan bahwa gaya hidup orang percaya harus ditandai dengan ketenangan dan ketenangan. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11-12, dia menulis, "Kami mendengar bahwa ada di antara kamu yang bermalas-malasan dan suka membuat onar. Mereka tidak sibuk, mereka adalah orang-orang yang sibuk. Orang-orang seperti itu kami perintahkan dan desak dalam Tuhan Yesus Kristus untuk menetap dan mendapatkan makanan yang mereka makan." Menurut 1 Tesalonika 4 ayat 11. Bagian dari menjalani kehidupan yang tenang adalah menolak ikut campur, urus urusanmu sendiri, dan tetap sibuk, bekerja dengan tanganmu. Pada masa-masa awal kekristenan, ketika seseorang beriman kepada Yesus Kristus, sering kali timbul kemarahan publik yang mengakibatkan penganiayaan dan penganiayaan yang menindas. Paulus beberapa kali menyebutkan dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika bahwa jemaat telah menderita karena iman mereka.
Ketika ia menasihati mereka untuk jadikanlah hidup tenang dan uruslah urusanmu sendiri, Paulus memberikan nasihat yang sangat praktis. Dengan tetap menundukkan kepala, mereka akan menghindari masalah lebih lanjut bagi diri mereka sendiri. Rasul Petrus memberikan nasihat yang serupa, berhati-hatilah untuk hidup baik di antara sesamamu yang tidak seiman. Maka sekalipun mereka menuduh kamu berbuat salah, mereka akan melihat tingkah lakumu yang terhormat, dan mereka akan memberikan hormat kepada Allah ketika Dia menghakimi dunia. Paulus menyuruh Timotius untuk berdoa, supaya kita dapat hidup tenteram dan tenteram dalam segala kesalehan dan kekudusan. Ini baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Perilaku kita yang saleh secara langsung mempengaruhi kesaksian kita dan kemampuan kita untuk bersaksi dan secara efektif memimpin orang kepada Kristus. Hal ini membutuhkan disiplin yang dikembangkan melalui kedewasaan rohani untuk menjalani kehidupan yang tenang. Kita harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengendalikan respons emosional dan impulsif yang memicu pertengkaran dan perilaku pertengkaran lainnya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Yesus mengajarkan, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kitab suci seringkali menganjurkan sikap tenang dan mementingkan diri sendiri. Literatur hikmah memperingatkan, memulai pertengkaran itu seperti jebolnya bendungan, maka tinggalkanlah masalah ini sebelum timbul perselisihan, adalah kehormatan bagi seseorang untuk menghindari perselisihan. Tetapi setiap orang bodoh cepat bertengkar. Kata Amsal 20 ayat 3. Orang yang cepat marah menimbulkan pertengkaran. Tetapi siapa yang lambat marah, meredakan perselisihan, tegas Amsal 15 ayat 18. Menurut 1 Petrus 3 ayat 1-2, ketenangan yang tenang berbicara lebih lantang daripada kata-kata, memungkinkan pasangan yang belum diselamatkan untuk dimenangkan dengan mengamati kehidupanmu yang murni dan terhormat. Oleh karena itu, Petrus mendorong para istri untuk mengenakan kecantikan yang memancar dari dalam, keindahan yang tidak pudar yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang begitu berharga di mata Allah. Di tengah dunia yang penuh gejolak ini, kedamaian dari Allah adalah sebuah konsep yang menarik. Jika kita ingin menjadi saksi yang menarik bagi Kristus, mempengaruhi orang-orang yang belum percaya untuk melihat kemuliaan Allah dan datang kepadanya dalam iman, maka kita akan menjadikan ambisi kita untuk menjalani kehidupan yang tenang. Kami tidak akan seenaknya membuat keributan, mencampuri kehidupan orang lain. Kita tidak akan terdorong untuk berdebat dan menyombongkan diri, melainkan bekerja keras dan bersikap rendah hati, baik di dalam gereja maupun di antara orang-orang yang tidak beriman. Kasih persaudaraan. 1 Tesalonika 4 ayat 9 berkata, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan panjang-panjang. Kasih persaudaraan itu bukan juga teori yang panjang dan bagus. Kasih persaudaraan itu butuh dilakukan dan dipraktikkan. Istilah kasih persaudaraan ini berasal dari terminologi Yunani, yakni Philadelphias, yang digunakan untuk membicarakan hubungan kasih yang terjalin dalam anggota keluarga,
misalnya hubungan kasih sayang antara seorang kakak dengan adiknya atau orang tua dengan anaknya. Itulah sebabnya penggunaan istilah tersebut yang diterapkan kepada jemaat Tesalonika mengindikasikan bahwa jemaat Tesalonika telah berhasil dalam menciptakan kondisi yang intim dan erat di antara jemaat Tuhan, sehingga hubungan di antara jemaat bukanlah sekedar sebuah hubungan yang sifatnya basa-basi, namun sebuah hubungan yang sudah seperti keluarga sendiri. Jika kita memperhatikan kehidupan dari jemaat mula-mula, kita menemukan bahwa salah satu karakter yang unik dari kehidupan jemaat yang menjadi daya tarik bagi dunia, adalah hubungan di antara sesama umat Tuhan yang sudah seperti keluarga sendiri. Hal ini juga sebenarnya merupakan ketaatan dari jemaat terhadap ajaran Yesus bahwa keluarga bagi pengikut Yesus bukanlah sekedar orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, tetapi keluarga adalah orang-orang yang menjadi saudara serta saudari kita dalam Tuhan, sesama umat Tuhan. Bagaimanakah hubungan persaudaraan kita sebagai orang-orang Kristen di zaman now? Ada beberapa tipe persaudaraan yang kita lihat pada zaman now ini, yakni: pertama, hubungan basa-basi. Tentu kita tidak dapat mengeneralisir hubungan antara orang Kristen masa kini. Namun kita masih sering melihat bahwa hubungan antar orang percaya seringkali hanya pada level basa-basi. Kita bertemu dengan seseorang hanya untuk berbicara hal-hal yang umum saja, dan kita tidak bisa membicarakan hal-hal lain lebih dari itu sebab kita tidak memiliki relasi yang jauh lebih dalam dari sekedar pertemanan umum. Hubungan persaudaraan yang baik adalah saat bertemu kita membahas hal-hal penting yang membangun dan mengikat kasih. Kita membangun sikap empati dan simpati, bahkan saat bertemu kita membicarakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya, kita bertemu dengan saling meneguhkan iman percaya kita, bahkan bisa mengabarkan kabar baik bagi mereka. Kedua, hubungan yang rusak. Di sisi yang lainnya, kita malah bisa juga melihat hal yang lebih buruk di mana sebagian orang Kristen menjalani relasi yang rusak dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Hubungan yang terjalin dalam keluarga, jemaat dan masyarakat bukanlah kasih persaudaraan, namun permusuhan yang membuat satu dengan yang lain saling melukai dan menjatuhkan. Hubungan yang seperti ini bukan saja membuat keluarga, jemaat dan masyarakat yang punya hubungan yang rusak kehilangan damai sejahtera, namun juga mempengaruhi suasana dari keluarga, jemaat dan masyarakat di mana orang-orang tersebut hadir. Itulah sebabnya ada dua hal yang perlu kita lakukan, yakni: satu, jika kita punya relasi yang rusak dengan seseorang, kita harus menyelesaikannya sebab hal tersebut bukan hanya merusak diri kita, tetapi juga merusak jemaat Tuhan. Dua, kita bukan hanya harus menjaga relasi kita dalam jemaat, kita bahkan harus meningkatkan relasi dalam jemaat sampai kita merasakan bahwa jemaat itu sudah seperti keluarga kita sendiri. Inilah panggilan dari gereja yang secara manusiawi mungkin sulit untuk dilakukan. Namun pada kenyataannya gereja mula-mula mampu melakukannya. Melihat situasi di atas, maka Paulus menuliskan bahwa ia tidak perlu lagi membicarakan mengenai kasih persaudaraan, sebab jemaat telah belajar saling mengasihi dari Allah. Dalam bahasa aslinya, Paulus menggunakan istilah theodidaktoi, untuk membicarakan pengalaman jemaat Tesalonika bagaimana mereka telah diajari oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Istilah theodidaktoi, yang berarti orang-orang yang diajari oleh Allah,
Kemungkinan besar adalah istilah PL yang digunakan dalam Yesaya 54 ayat 13 yang merupakan nubuatan PL mengenai datangnya satu era yang disebut sebagai era Perjanjian Baru, di mana umat Tuhan akan menjadi orang-orang yang diajari oleh Tuhan sendiri sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang mampu mentaati Tuhan dalam perjalanan hidup mereka dalam Tuhan. Apakah makna orang yang telah belajar saling mengasihi dari Allah? Pertama, hidup kita menjadi orang yang berkemenangan. Paulus tampaknya meyakini bahwa kedatangan Kristen telah membukakan apa yang dinubuatkan dalam PL tersebut. Kedatangan Kristus telah membuka zaman perjanjian baru tersebut sehingga umat-umat Tuhan bukanlah orang-orang yang hidup sebagai orang-orang yang kalah dalam dosa, namun sebagai orang-orang yang berkemenangan. Salah satu bukti yang Paulus lihat dari penggenapan janji Allah tersebut ada dalam kehidupan jemaat Tesalonika yang penuh kasih. Kehidupan mereka menjadi bukti nyata bahwa Allah lah yang mengajari jemaat tersebut sehingga jemaat tersebut kemudian bertumbuh menjadi jemaat yang membanggakan. Kedua, hidup kita dipenuhi pengharapan. Dari apa yang Rasul Paulus tuliskan, kita melihat adanya sebuah pengharapan bahwa semua orang yang ada dalam Kristus pada dasarnya mampu berubah dan akan berubah sebab Allah sendirilah yang bekerja dalam setiap anak-anaknya dalam mengerjakan pembaharuan hidup mereka. Allah tidak mungkin gagal. Itulah sebabnya kita pasti bisa berubah menjadi lebih baik dan pasti akan berubah menjadi lebih baik. Hanya saja proses perubahan itu tidaklah terjadi secara bersamaan di antara setiap orang percaya. Setiap kita bahkan mengalami proses yang unik di mana pengalaman kita dengan Tuhan berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi realitas bahwa ada orang Kristen tertentu yang hidup masih tidak baik hanya menunjukkan dua hal yakni, 1. Orang tersebut mungkin belum ada dalam Tuhan. 2. Orang tersebut bukannya tidak berubah. Namun, belum berubah, artinya ia nanti akan berubah hanya saja waktunya belum tiba. Masih ada proses yang harus dilewati orang tersebut dalam menjadi masa pembaharuan hidupnya. Tugas kita adalah dengan setia, sabar dan penuh ucapan syukur menjadi proses pembaharuan hidup yang setiap kita akan jalani. Selain itu kita perlu juga mendoakan orang lain, mengingatkan sesama kita akan pengharapan yang kita miliki dalam Tuhan supaya saat ia lemah oleh karena kejatuhannya dalam dosa, ia dapat dikuatkan dan dibangunkan kembali bersama-sama dengan kita. Karena itu, marilah kita menjalin kasih persaudaraan yang sejati yang membuat iman kita bertumbuh ke arah Kristus. Pengangkatan orang yang masih hidup. 1 Tesalonika 4 ayat 17 berkata, "Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan." Istilah pengangkatan yang sering dipakai adalah rapture, artinya dicengkeram, ditangkap untuk diangkat ke atas. Seperti kilat dalam hitungan detik orang-orang percaya yang solid, berloyalitas tinggi dan didapati tidak bercela bagi Yesus Kristus dan gerejanya akan melesat hilang dari pemandangan mata orang-orang hidup. Rohnya terangkat dan tubuh jasmani langsung diganti dengan tubuh kemuliaan sementara bajunya ditinggal. Sebab sorga tidak memerlukan kain rombeng yang dipakai makhluk yang namanya manusia di bumi. Pengangkatan ini adalah nubuat Alkitab bagi semua orang percaya.
Biasanya nubuatan berlaku untuk satu orang atau satu bangsa, tetapi nubuatan yang menyangkut soal pengangkatan ini berlaku untuk semua orang percaya Kristus yang berada di zaman anugerah saja. Pengangkatan ini mutlak terjadi dan berskala internasional. Salah satu nubuat yang belum digenapi menjelang kedatangan Tuhan adalah pengangkatan. Pengangkatan ini termasuk daftar nubuat yang belum digenapi namun pasti digenapi. Tidak bisa tidak seperti Tuhan telah melaksanakan programnya untuk kedatangannya yang pertama kali, maka pengangkatan ini merupakan programnya Tuhan yang tidak sedikit pun melibatkan rekayasa manusia untuk penyambutan kedatangannya yang kedua kali di bumi ini. Seperti Yesus terangkat di awan-awan, Ia akan melakukannya juga bagi gerejanya. Gereja yang dimaksudkan bukanlah gedung, denominasi atau mereknya, sebab Allah tidak pernah membutuhkan sedikit pun berbagai bahan bangunan serta aksesoris apapun untuk real estate-nya di sorga. Pada waktu pengangkatan, seluruh harta benda gereja yang bergerak, orang-orang Kristen yang cuek terhadap kebenaran, dan tidak bergerak, tidak beranjak dari tempatnya semula alias ditinggalkan. Gereja yang dimaksud adalah anak-anak Tuhan, tubuh Kristus, yakni mereka yang telah ditebus oleh darah pengorbanannya di kayu salib. Mereka yang terhisap setia sampai akhir akan diangkat hidup-hidup tanpa perlu peti mati atau menggali lubang kubur. Jika kedatangan Tuhan merupakan peristiwa yang pasti terjadi, maka pengangkatan adalah salah satu bagian yang akan sangat mengejutkan. Sebab pengajaran tentang pengangkatan orang percaya ini berasal dari perkataan Yesus sendiri dan kemudian diteguhkan oleh Paulus serta bertebaran di berbagai ayat-ayat yang lainnya, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Karena itu, tetaplah berjuang menjadi orang yang setia beriman kepadanya agar hingga pada akhirnya pun kita bisa terangkat ke surga bersama dengan Kristus. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa, tolonglah aku untuk mengingat bahwa tidak ada pekerjaan yang sepele dalam kerajaan-Mu, dan mampukanlah aku tekun melayani-Mu setiap hari dengan kesadaran akan penyertaan-Mu yang selalu dekat. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan,
atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.